Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman hebat yang keren semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi terkait dengan alur seleksi kompetensi ketiga untuk P3K tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru. Mudah-mudahan di tahap ketiga ini kita lulus. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya silakan yang belum subscribe. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar terkait dengan alur seleksi kompetensi P3K apabila ada yang belum dibahas pada pembahasan kali ini. Kita simak, ini adalah Kemenpan RB nomor 28 tahun 2021, paragraf 11 tentang seleksi kompetensi tahap 3. Pasal 37 ayat 1, pelamaran untuk seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. A. Pelamar dari tenaga honor K2 yang belum lulus pada seleksi tahap 1 dan tahap 2. Kemudian bagi guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus atau belum lulus pada seleksi tahap 1 dan 2. Yang C, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 2. Karena yang C ini baru bisa daftar, bisa mengikuti pada tahap 2. Kemudian yang D, lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 2. Ini pun sama, yang lulusan PPG baru daftar, baru mengikuti di tahap 2. Kalau yang A dan B ini dari tahap 1 sudah mengikuti, dan kalau misalkan belum lulus masih ada kesempatan di tahap ketiga. Kemudian yang keduanya, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, saya yakin sudah memiliki akun karena Bapak dan Ibu kalau misalkan ikut seleksi tes P3K pasti memiliki akun SSCASN. Dan yang belum memiliki akun SSCASN ini tidak bisa daftar karena pendaftaran atau pembuatan akun sudah ditutup di awal-awal seleksi kompetensi pendaftaran di seleksi P3K ini. Kemudian yang ketiga adalah pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi tahap 1 dan 2 sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar atau serdiknya. Jadi kalau tahap 1 itu kita melamar hanya di lingkup di sekolah kita masing-masing, kalau misalkan ada formasi. Kalau di tahap kedua kita bisa memilih ke sekolah yang lain meskipun berdasarkan wilayah kabupaten. Kalau di tahap 3 ini kita bisa memilih sekolah di wilayah Indonesia yang belum terpenuhi kuotanya pada seleksi 1 dan 2 ya. Kalau misalkan ada formasi yang kosong dimanapun kita bisa mendaftar tentunya sesuai dengan serdik atau kualifikasi pendidikan teman-teman semuanya. Jadi sekarang meluas ya, luas. Jadi teman-teman bisa memilih kemana saja yang masih kosong. Nanti pemetaan formasinya nanti akan dikirimkan, sisanya dari seleksi tahap 1 dan 2 ini ada berapa nanti juga akan dipetakan oleh pemerintah, kemudian disampaikan kepada kita semuanya. Untuk itu tetap pantau di mana saja lowongan yang masih ada. Kemudian paragraf 12 tentang pengolahan nilai, pengumuman hasil dan masa sanggah seleksi kompetensi 3. Pasal 38 ayat 1, pelamar pada seleksi kompetensi 3 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan berperingkat terbaik. Jadi intinya yang lulus ini sama yang terbaik, kemudian memenuhi ambang batas ketika di perankingan, itulah yang terbaik atau ranking ke-1 itu yang akan mengisi formasi. Berapa passing grade-nya nanti akan dibahas di video ini juga ya. Kemudian yang keduanya, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut.
nilai seleksi kompetensi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Maksudnya di sini, apabila teman-teman mengikuti seleksi tahap 1, tahap 2 lulus, atau bukan lulus, memenuhi passing grade atau sesuai dengan passing grade, nah ini bisa digunakan pada seleksi kompetensi tahap 3. Begitupun sama ketika teman-teman ikut tes yang kedua kan kemarin dan ikut seleksi tahap 1 juga, ya kalau lulus digunakan nilainya dan dicari mana yang terbaik. Nah ini pun sama di kompetensi tahap 3 juga, yang nilai hasil 1 dan 2 ini akan digunakan di mana yang terbaik. Kalau misalkan dari 3 seleksi ini yang terbaiknya adalah kompetensi tahap 2, maka nilai yang akan di-ranking adalah yang kompetensi tahap 2. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika tentunya memenuhi nilai ambang batas. Meskipun besar nilainya tapi tidak memenuhi ambang batas, itu tidak bisa digunakan. Kemudian yang B, seleksi kompetensi tahap 3, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi tahap 1. Nah, di sini pada seleksi kompetensi tahap 3 ini, nilai seleksi kompetensi tahap 1 dan 2 itu bisa digunakan apabila pada seleksi tahap ketiga ini teman-teman semuanya mendaftar sesuai dengan bentuk satuan pendidikan yang sama atau sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Ketika melamar guru, ya guru lagi, ya artinya itu sama gitu ya, dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kemudian yang keempatnya, nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Kemudian pada seleksi kompetensi 3, pelamar memilih jabatan dalam bentuk satuan pendidikan yang sama sesuai dengan seleksi kompetensi 2 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru mengikuti tahap 2, maka yang digunakannya adalah nilai di seleksi kompetensi tahap 2. Yang mengikuti dari 1, silakan nilainya pelamarnya sesuai dengan yang teman-teman pilih pada saat seleksi tahap 1 ya. Tapi saya yakin teman-teman akan memilih yang sama. Kita guru ya guru lagi, dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Kemudian yang kelima, nilai seleksi kompetensi 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat digunakan jika memenuhi ambang batas ya. 6. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Apabila kita di satu sekolah yang kita lamar, satu formasi yang kita lamar, nilai teknisnya sama, maka penentuannya adalah dilihat dari yang B ini. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, maka penentuan kelulusan akhirnya didasarkan pada nilai kumulatif, manajerial, dan sosial. Yang paling tinggi di antara itu mana ya. Tapi yang pertama akan teknis dulu. Kalau misalkan masih sama, mana? So, masih sama lagi, ini dari wawancara. Dan apabila masih sama, kita melihat yang D, yaitu penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi ya. Yang ketujuh, dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi nih. Kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi di kompetensi tahap 3 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. B. Jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk kesatuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi tahap 3. Yang C. Bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang di sini ini adalah optimalisasi teman-teman semuanya. Apabila misalkan ada formasi yang di seleksi kompetensi tahap 3 ini misalkan belum terpenuhi juga, maka nanti akan diisi yang tidak lulus seleksi kompetensi di tahap 3, tapi di kompetensi yang lain lulus ya, misalkan tahap 1, tahap 2. Yang penting nilainya memenuhi ambang batas. Hanya nanti ini pemerintah, misalkan di sekolah A pada seleksi kompetensi tahap 1 ini masih ada formasi yang kosong. Sedangkan para peserta yang ikut tes di sekolah A tersebut tidak lulus semuanya, misalkan ya tidak lulus semuanya. Nah, ini akan diisi oleh siapa saja, nanti pemerintah yang akan menentukan yang rankingnya, pemerintah yang tahu siapa nanti akan mengisi di sini. Kalau misalkan di satu sekolah tersebut formasi masih ada dan semuanya tidak lulus di seleksi kompetensi tahap 3, maka nanti dicari siapa yang berhak menduduki formasi di sekolah A tersebut dengan catatan mempunyai nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik di antara semua pelamar gitu ya.
Kemudian yang B, jabatannya akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi tentunya. Ya, pada satuan pendidikan yang lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Yang C, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Maksudnya, kan kalau SD SMP itu kan adanya kewenangannya di kabupaten. Kalau SMA SMK itu kan di provinsi, ya itu maksudnya di wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan, ya. Nah, kemudian sekarang berapa passing grade yang akan digunakan pada seleksi kompetensi tahap 3 ini? Sama dengan seleksi kompetensi tahap 2 dan 1, ini berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021. Ini ya, yang digunakannya adalah permen ini untuk nilai ambang batas. Ya, teman-teman sudah tahu di sini ada 3 kategori. Teman-teman pun sudah memahami. Ini bagi yang belum tahu saja berapa saja nilai ambang batasnya, silakan teman-teman buka permennya tentang nomor 1169 tahun 2021. Nah ini contoh saja. Contoh guru kelas SD ya, karena yang banyak melamar kan guru kelas SD nih. Nilai ambang batas kategori 1 ini 320 ya. 320. Kemudian nilai ambang batas kategori 2 ini 0 atau tidak ada. Yang ini nilai ambang batas kategori 3. Maksudnya di sini adalah kalau pelamar itu melebihi nilai 320 berarti teman-teman lulus di passing grade kategori 1 atau P1 ya. Nah, kalau misalkan nilai ambang batas kategori 2 ini bagi Bapak dan Ibu pelamar yang usianya lebih dari 50 tahun. Jadi nilai teknisnya tidak ada, tidak disertakan ya, tidak ada. Kalau teman-teman yang lulusan yang usianya 30 tahun 50 tahun ke atas, meskipun nilainya 170 tetap ini lulus. Nanti di keterangan lulusnya ada P2, berarti lulus sesuai dengan passing grade kategori 2. Dan ini adalah nilai ambang batas kategori 3. Ini menurun 50%, 50 poin ya. Yang tadinya 320 menjadi 270. Apabila di kategori 1 ini pelamar di sekolah A tidak memenuhi kategori 1, tidak memenuhi kategori 2 nilai ambang batas, maka digunakan nilai ambang batas kategori yang ketiga. Tapi yang kategori yang ketiga ini nilai manaso dan wawancaranya sama ya, tidak ada penurunan. Sama dengan yang ini, yaitu yang sudah disampaikan di awal ya. Kalau ini ada penurunan yang sangat luar biasa. Nah ini kan nilai manasonya 130 dan 24. Jadi 320 teknis, manasonya 130, 24-nya wawancara. Ini kategori 1. Kategori 2-nya nilai teknisnya tidak ada. Ini bagi pelamar yang usianya 50 tahun ke atas. Ya, teknisnya tidak ada, artinya dianggap betul. Nilai berapapun lulus ya, karena ditiadakan. Dan manasonya juga diturunkan, yang 130 menjadi 110, dan wawancaranya diturunkan dari 24 menjadi 20. Nah, untuk nilai ambang batas kategori 3, nilai teknisnya diturunkan menjadi 270. Hanya nilai manasonya tetap 130, dan wawancaranya pun tetap 24. Itu ya. Nah, ada pertanyaan bagaimana kalau misalkan dari SMP bisa melamar ke SD? Ya sama, itu sesuai dengan tahap yang kedua. Banyak yang pelamar guru SMP melamar ke SD. Itu ada kewenangan kebijakan dari pemerintah, ya aturannya ada di pemerintah. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan silakan tanyakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan teman-teman di tahap ketiga ini lulus, dan kita terus berdoa mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya atau mulai tahun ini dan ke depan ada lagi rekrutmen ASN baik P3K ataupun CPNS. Terima kasih, sehat selalu dan semangat untuk mengabdi lulus di P3K di tahap ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.